Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Good morning, sir. How are you today? Yeah, I'm fine. I'm fine. Okay. First, as a teacher, let me introduce myself first. My name is Lucky Asetaf Putra, and from now on, I will give some material. But before that, saya ingin kalian memperkenalkan diri dulu. Dimulai dari siapa namanya? Yang laki? Ya, me. Yes. Memperkenalkan diri pakai bahasa Inggris boleh, mix juga nggak apa-apa. Okay, I want to introduce myself. My name is Diki Chandra. Ya. You can call me Diki, sir. Tempat dan tanggal lahir? I was born on January 1 January 2001. From Bandar Lampung. Ya, from Bandar Lampung. Oke. Yang satunya? Yes, sir. Ya, bisa memperkenalkan diri, introduce yourself. Okay, I want to introduce myself. My name is Novina Mayanti. I'm from South Sumatra. Oh, South Sumatera itu di mananya ya? Blitar, sir. Oh, Blitang ya. Blitar Oke. Siki. Kita refleksi sejenak lah ya, karena kita baru pertama kali bertemu ya kan. Oke, sir. Ya, jadi saya pada hari ini ingin memberi sebuah materi, yaitu berjudul Nah, materi pada pagi hari ini adalah use part of grammar in correct time. Maksudnya apa sih kira-kira istilahnya? Menggunakan bagian-bagian grammar pada waktu yang tepat. Jadi kayak menggunakan misalkan kita mau pergi kemana, kita tuh harus menggunakan waktu yang tepat, Miss. Nanti saya akan jelaskan pada slide berikutnya ya. Di sini saya akan membahas di slide ketiga ini time. Time is a noun with a number of meanings. In some senses, it is countable, and in others, it is uncountable. A good learner's dictionary will give you its many meanings and tell you whether it is countable or uncountable. Di waktu ini adalah sebuah kata kerja dengan jumlah yang mempunyai makna jumlah yang banyak. Jadi seperti itu ya. Yang kedua, time. Time ini ya waktu ya. Waktu ini apa aja sih istilahnya? Second itu ya detiknya, menit, per jam atau tuh per tahun. Jadi yang ketiga, we use time to refer to what is measured in seconds, minutes, hours, and years as a whole. In this sense, it is countable. Oke, kita lanjut lah ya. Sampai sini ada yang ingin mau bertanya dulu nggak?
kira-kira maksudnya gimana? Enough, sir. Enough. Enough ya. Oke, kita lanjut yang keempat. Ya, ini ada contohnya. Yang pertama, how much time do we have for this game mobile and PC project? Nah, di sini kita tuh menentukan waktunya secara tepat. Ya, berapa lama sih kita menggunakan waktu untuk menyelesaikan project game mobile dan PC. PC itu ya komputer lah ya, projectnya gitu. Jadi kedua, children nowadays spend more time watching Ome TV than playing. Nah, artinya ya anak-anak sekarang ini menggunakan waktunya itu hanya untuk menonton Ome TV dibandingkan bermain. Yang di sini ada yang main Ome TV nggak di sini? Diki share. Are you serious, Diki? Playing Ome TV? No, sir. No. I think not ya. Saya berharap juga tidak sih. Ya, nggak masalah sih. Menggunakan Ome TV juga kan istilahnya kita melatih supaya speaking kita itu sama orang tertentu, misalkan sama foreign people. Foreign itu maksudnya kayak orang asing lah yang datang ke Indonesia gitu kan, misal. Nah, di Ome TV itu kita bisa hadap-hadapan, one on one speaking with the others, ya dari Rusia, dari Inggris dan lain-lain lah sebagainya gitu ya. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi. In some expression, time is uncountable. At a time in our history when technology is developing so fast. Jadi di waktu yang ini sejarah kita di saat teknologi ini menjadi cepat ya, atau lebih tepatnya kayak pada zaman dulu masih teknologinya masih zaman banget. Nah, sekarang lebih cepat karena teknologinya makin modern. Terus we can afford not to invest in information technology. I haven't seen Brian for a long time. Yang kelima ini time, talking about clock or calendar time. Maksudnya pada waktu yang di sini nih membicarakan tentang jam atau waktu ya, atau calendar time, waktu kalendernya. When we talk about specific clock times, time is countable. We do not say hour. Kita tidak bilang jam ya. What is it now? What is it now? Not what hour is it? Is this bed to phone? Is this swimming pool open at that? Not at that hour. We use in time to say when something will happen. I'll be finished college 3 months. I've ordered a new computer and I'll be here a week. Jadi istilahnya kan mereka jadi di sini kan menjelaskan, mencocokkan waktu dan kalendernya, maksudnya kayak tanggal yang tepat. Misalkan kita ingin pergi ke suatu tempat, nah itu sudah diaturkan lewat tanggal atau waktu. Jadi kan kita tuh harus mencocokkan per kalimatnya, sentence-nya. Sentence itu menggunakan dengan waktu specific clock times-nya ya. Waktunya apa? Misalkan tomorrow, jam berapa? Jam 2 tepat berarti 2 o'clock. 2 siang berarti kan gitu. Jadi harus lebih kayak dicocokkan lagi per kalimatnya. Jadi yang namanya grammar in the correct times ya memang begitu. Jadi harus kita lebih mencocokkan lagi
waktu yang di grammar di sini gitu. Jadi ada ininya lah seperti itu. Lebih spesifik aja. Kita lanjut. Ada yang ingin mau bertanya nggak sampai sini? Enough, sir. No, sir. No, sir. Oke. We continue ya. Duh. Kita lanjut. On time and in time. We use on time to talk about timetable events. If something is on time, it means that it is at scheduled time. We often use right on time or more informally dead on time or bang on time for emphasis. Di sini kita menggunakan waktu yang event tuh kayak sebuah acara lah ya, membicarakan tentang waktu, timetable istilahnya, saya lupa loh. Dan di situ kita itu schedule waktu yang misalkan ya gitu. Nah, di sini di bawahnya the trains are usually they arrive at the scheduled times, not early or late. Mereka datang pada jadwal waktunya, tidak terlalu awal dan tidak telat juga. Yang A itu it's 1:45. Wait, better get back for meeting. Artinya itu ya pada itu udah 1:30. Kita harus bergegas balik untuk meeting nanti. Ya. Nah, yang B itu don't worry, these meetings never start. Jangan khawatir, meeting ini tidak akan pernah mulai. Di bawahnya I was lucky, saya sangat beruntung. The flight to Chicago arrived. Saya terbang ke Chicago, arrive itu telah sampai lah. Jadi so I got my connection. Jadi saya mendapatkan koneksi. Seperti itulah, menggunakan time itu harus lebih ini juga lah. Jadi kita biar tahu, maksudnya kita udah schedule waktunya kapan misalkan, nanti jadi di awal bisa, di tengah juga bisa gitu kan. Pokoknya dicocokkan dulu per kalimatnya, takutnya agak aneh pada saat kita membuat suatu kalimat dan nggak bisa mencocokkan dengan waktunya, nanti bakal aneh nanti. Jadi gitu sih anak-anak ya. Masih pada semangat kan? Apa belum makan jangan-jangan? Masih, sir. Masih semangat. Wes, masih sir, semangat. Semangat Nah. 45. Nice, siap. Ntar lagi kok ini, sabar ya. Yang ketujuh, slide 7, time. Time ini referring to past events. We often use expression with time to refer to past events. Kita tuh menggunakan ekspresi dengan waktu pada waktu pada past, ibarat kata past tense lah ya. Past event tuh maksudnya kayak yang di masa lalu, dengan event yang udah lalu lah ibarat kata. Nah, yang di dalam kurung ini the time that, the time when. Yang di bawah ini remember your phone went off at Olivia and John's wedding. I'll never forget. We'll all dress up as clowns for Elaine's party. I was driving home. I saw a strange guy hitchhiking. Children's stories often begin with once upon a time there was a little girl called Cinderella. Oke, saya ini dulu lah ya.
kita penjelasan pertamanya. Mengingat kembali pada itu telepon dia dalam keadaan mati pada saat Olivia dan Jones itu menikah. Pada pernikahannya, di bawahnya saya tidak lupa kita itu memakai pakaian layaknya seperti badut pada Elaine's Party. Elaine's Party ini sebuah pesta lah ya, sebuah pesta Elaine's-nya. Dia orang menggunakan pakaian layaknya seperti badut. Yang ke bawahnya, I was driving home. Pada saat saya balik ke rumah, berangkat pulang ke rumah, saya melihat ada seorang yang sangat aneh menggunakan hitchhiking. Mungkin saya juga kurang paham sih hitchhiking. Mungkin agak melakukan mungkin ya namanya orang-orang aneh ya, orang aneh atau orang gila yang menggunakan pakaian-pakaian yang udah abal-abal juga mungkin kan. Nah, di bawah ini children's stories often begin with once upon a time. Children ini anak-anak, cerita memulai dengan memulainya stories, memulainya sebuah cerita untuk anak-anak. Jadi once upon a time, ya kan, there was a little girl called Cinderella. Jadi kayak menceritakan untuk anak-anak. Jadi ceritanya ini ada sebuah anak gadis yang bernama Cinderella. Telling the time, asking the time. Kita membicarakan sebuah waktu. We can ask about the time in different ways. What time is it, please? Yang kedua, what's time, please, Mark? What time does the meeting start? Yang ke ini bawahnya, could you tell me the time, please? More formal, lebih formal aja. Makanya karena lebih formal, makanya dia bilang, could you tell me the time, please? At what time does the concert begin? Formal and literally style. What time do you make it? Informal. Have you got the time? Have you got the time, please? Apa kamu ada waktu? Tolong, minta tolong. Apakah ada waktu? Seperti itu. Oke, selesai. Pada ngantuk ini kayaknya ya. Diam-diam Enggak kok, bahaya. share. Mendengarkan. Mendengarkan ya. Ya, sampai sini. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, silahkan tentang masalah waktu itu gimana gitu kan. Saya tunggu kok. Misalkan ada yang mau bertanya, silahkan. Monggo.
Aduh, gimana? Ada yang ingin bertanya nggak? Kira-kira mungkin ada yang ngejanggal mungkin atau masih ini? Silakan aja. Relax saja, santai. Sudah cukup jelas ya. Sudah cukup jelas ya? Yes, sir. Oke. Jadi nanti saya ingin mengasih kalian sebuah homework. Jadi nanti buat kalimatnya sesuai dengan yang ada di PPT. Nanti saya akan kirimkan ke grup ya nanti ya. Nanti saya kasih sebuah PR buat kalian. Nggak banyak-banyak kok, karena kita masih awal pertemuan dan saya ingin juga kalian juga mengerti tentang bahasa Inggris gitu kan. Kadang kala kita juga bisa enggaknya tergantung usaha kita juga. Yang penting kalian ingin belajar. If you learn so hard and you will make it, kamu akan bisa pada saat itu juga. Ya mungkin agak susah mungkin ya. Di orang pada bilang, oh susah belajar bahasa Inggris. Saya jujur belajar dari I learn from game and movie. Saya belajar dari game dan dari menonton film. Tapi hanya sebatas speaking doang, speaking dan lain-lain sebagainya. Jadi kayak kalian juga nggak terlalu harus kayak insecure banget lah, karena istilahnya saya nggak bisa bahasa Inggris jadi gimana dong ya. Mudah-mudahan ya dari sini kalian harusnya terbuka pikirannya kan, supaya lebih giat lagi belajar, karena kalian sudah mau ini kan, udah jadi murid teladan lah ibarat kata ya kan. Jadi belajar bahasa Inggris mungkin kaget ya kan, karena bukan passion kalian. Tapi saya yakin kok dengan kerja kelas kalian nanti kalian bisa kok bahasa Inggris. Pelan-pelan aja tapi pasti. Ibarat kata gitu. Ya anak-anak ya. Yes, sir. Oke, sekian dari itu ya. Saya absen dulu ya. Pertama, namanya Diki Chandra, ada? Yes, sir. I'm sir. Novi Damayanti. Present, sir. Oke. Sekian materi pada pagi hari ini. I'm so sorry if my presentation is so bad. Saya benar-benar minta maaf pada anak-anak sekalian. Ya, kepada Allah saya mohon ampun jika saya salah. Ya anak-anak, kita akan bertemu lagi di pertemuan kedua ya anak-anak ya. Ya semangat belajarnya. Siap, sir. Oke, saya akhiri. Wal taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself again. My name is Luki Asita Putra from class 4F. My NPM is 191104012. I'm the member of the group 3, as the material is online gamer and Ome TV English. And today maybe I wanted to react again about my material. Use part of grammar in correct time on my project 2.
The time is not known with a number of meanings. In some senses, it is countable, and in others, it is uncountable. A good learner's dictionary will give you its many meanings and tell you whether it's countable or uncountable. Time is seconds, minutes, hours, and years. We use time to revert to what is a measure in seconds, minutes, hours, and years as a whole. In this sense, it is uncountable. Example, how much time do we have for this game, mobile, Android, or PC gaming project? Children nowadays spend more time watching Ome TV than playing. That's more example. In some expressions, time is uncountable. At the time in our history when technology is developing so fast, we can't afford not to invest in information technology. Time is talking about clock or calendar time. When we talk about specific clock times, time is countable. We do not say hour, hour. What is it now? Not what hour is it? Is this bad? Is this a bad to phone? Is the swimming pool open at that? Not at the hour. We use time to say when something will happen. I'll be finished college 3 months. I ordered a new computer and it'll be here a week. On time and in time. We use on time to talk about timetable events. If something is on a time, it means that it is at the scheduled time. We often use right on time or more informally that on time or bang on time for emphasis. Assemblies. The trains are usually they arrive at the scheduled time, not early or late. A. It's a quarter to two. We'd better get back for the meeting. B. Don't worry, this meeting never starts. I was lucky. The flight to Chicago arrived, so I got my connection. Time. Referring to past events, we often expression with time to revert to past events. The time that, the time when. Remember, your phone went off at Olivia and John's wedding. I never forget. We all dressed up as clowns for Elaine's party. Was driving home. I saw a stranger guy hitchhiking. Children's stories often begin once upon a time there was a little girl called Cinderella. There's one example. Telling the times. Asking the time. We can ask about the time in different ways. What the time is it, please? What's time, please, Mark? What time does meeting start? Could you tell me the time, please? More formal. At the time does concert begin? Formal and rhetoric style. What time do you make it? Informal. Have you got the time, please? Alright, that's my PowerPoint. Uh, that's my about react about my PowerPoint. I think it's enough for me. From Allah, I apologize. Udian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.